Standarisasi jaringan komputer. Yang pertama ada network protokol, yaitu SLIP, Telnet, SSL, POP3, Point-to-Point Protocol, SMTP, FTP, SNMP, IMAP, DNS, HTTP, LDAP, SSH, ICMP, HTTPS. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Telnet, protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. SSL, protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi, SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL, Apache Linux dapat menggunakan perintah A2dismod. POP3, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Point-to-Point Protocol, protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. SMTP, protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. FTP, protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. SNMP, protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang digunakan protokol ini, MFTG, Dedot, dan lain-lain. IMAP, protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. DNS, Distribute Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di jaringan yang menggunakan TCP atau IP, atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. HTTP, protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. LDAP, protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet atau intranet. SSH, protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. ICMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan, sebagai contoh, bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. HTTPS, versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Perbedaan antara OSI model dan TCP/IP model. OSI model memiliki 7 layar dan TCP/IP model memiliki 4 layar. Pertama, yang dari OSI layer ada application layer, menyediakan layanan untuk aplikasi, misalnya transfer file, email, akses ke komputer atau layanan. Presentation layer, bertanggung jawab untuk menyandikan informasi. Lapisan ini membuat dua host dapat berkomunikasi. Session layer, membuat sesi untuk proses dan mengakhiri sesi tersebut. Contohnya, jika ada login secara interaktif, maka sesi dimulai, dan kemudian jika ada permintaan logout, maka sesi berakhir. Lapisan ini juga menghubungkan lagi jika sesi login terganggu sehingga terputus. Transport layer, lapisan ini mengatur pengiriman pesan dari host-host di jaringan. Pertama, data dibagi-bagi menjadi paket-paket sebelum pengiriman, dan kemudian penerima akan menggabung paket-paket tersebut menjadi data utuh kembali. Lapisan ini juga memastikan bahwa pengiriman data bebas kesalahan dan kehilangan paket data. Network layer, lapisan bertanggung jawab untuk menerjemahkan alamat logis jaringan ke alamat fisik jaringan. Lapisan ini juga memberi identitas alamat, jalur perjalanan pengiriman data, dan mengatur masalah jaringan, misalnya pengiriman paket-paket data. Data link layer, lapisan data link mengendalikan kesalahan antara dua komputer yang berkomunikasi lewat lapisan fisikal. Data link biasanya digunakan oleh hub dan switch. Physical layer, lapisan fisikal mengatur pengiriman data berupa bit lewat kabel. Lapisan ini berkaitan langsung dengan perangkat keras seperti kabel dan kartu jaringan atau LAN card. Beberapa protokol yang berlaku di OSI model. 1. Di application layer. Yang pertama ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. 2. FTP, File Transfer Protocol.
Protokol internet yang berjalan dalam layar aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. 3. NFS atau Network File System, jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. DNS atau Domain Name System, protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. 5. POP3 atau Post Office Protocol, protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan di-download ke dalam jaringan lokal. MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension, protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. SMB atau Server Message Flow, protokol yang digunakan untuk mentransfer server file ke DOS dan Windows. NNTP, Network News Transfer Protocol, protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim news group. DHCP atau Dynamic Configuration Protocol, yaitu layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Kedua, ada Presentation Layer. Di dalamnya adalah 1. Telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host. Data berjalan secara line text. 2. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. 3. SNMP atau Simple Network Management Protocol, protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Ada Session Layer. Di dalamnya ada NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. 2. NetBEUI atau NetBIOS Extended User Interface, berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya saja sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. ADSP atau AutoTalk Data Stream Protocol, berfungsi protokol ini memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. PAP atau Printer Access Protocol, berfungsi sebagai printer PostScript untuk akses pada jaringan AutoTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. SPDU atau Session Protocol Data Unit, berfungsi mendukung hubungan antara dua session service user. Transport Layer. Yang pertama ada TCP atau Transmission Control Protocol, protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Dan ada UDP atau User Datagram Protocol, protokol connectionless dan proses to proses yang hanya menambahkan alamat port, checksum error, kontrol dan panjang informasi pada layer di atasnya. Network Layer. Ada IP, Internet Working Protocol, mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. ARP atau Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. RARP, Reverse Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. ICMP atau Internet Control Message Protocol, mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. IGMP atau Internet Group Message Protocol, protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Data Link Layer, ada PPP atau Point-to-Point Protocol, protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. SLIP atau Serial Line Internet Protocol, protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Lalu ada Physical Layer, tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Lalu ada lapisan TCP IP. Yang pertama, hanya ada lapisan application, lapisan transport end-to-end, lapisan internetwork, layanan network access data dan link, sama lapisan physical. Lapisan application menyediakan komunikasi antar proses atau aplikasi pada host yang berjauhan namun terhubung pada jaringan. Lapisan transport atau end-to-end menyediakan layanan transfer end-to-end. Lapisan ini juga termasuk mekanisme untuk menjamin kehandalan transmisi datanya. Layanan ini tentu saja akan membunyikan segala hal yang terlalu detail untuk lapisan di atasnya. Lapisan internetwork fokus pada pemilihan jalur atau routing data dari host sumber ke host tujuan yang melewati satu atau lebih jaringan yang berbeda dengan menggunakan router. Layanan network access atau data link mendefinisikan antarmuka logika antara sistem dan jaringan.
Lapisan fisikal mendefinisikan karakteristik dari media transmisi, pensinyalan, dan skema pengkodean sinyal. Di sini adalah contoh perbedaan dari TCP/IP model dan OSI model. TCP/IP vs UDP. TCP/IP yaitu adalah orientasi dari connection, reliable, segment sequencing, retransmission, handshake atau nya, acknowledge, email, file sharing, download. Sedangkan UDP hanya connectionless, less effort, no sequencing, no retransmission, no handshake, no acknowledgement, voice streaming, video streaming. TCP/IP itu lambat tapi sangat reliable, dan tipikal application-nya itu bisa email, web browsing, dan TCP itu hanya bisa unicast. Sedangkan UDP itu cepat tapi tidak terguaranteed, dan tipikal application-nya VoIP, music streaming. UDP bisa unicast, multicast, dan broadcast. Ini adalah daftar dari well-known port atau reserved port dari range 0 sampai 1023. Reserved by IANA atau Internet Assigned Number Authority, dan root account access only. Dan ini adalah daftar dari registered port, ranges dari 1024 sampai 49151. Akses bisa dari users account biasa dengan program aplikasi.